Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divani Pastika dengan NPM 221506136. Jadi di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana untuk penggunaan Node-RED dan juga MQTT Broker untuk menampilkan hasil pembacaan sensor dengan Node MCU ESP8266. Di sini saya sudah mempunyai sebuah kode yang akan menjalankan sebuah program untuk mengukur suhu dan juga mengukur jarak. Lalu juga di sini saya sudah siapkan rangkaiannya. Jadi di sini kita gunakan sensor DHT11 untuk mengukur suhu. Sensor DHT11 dan juga sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Lalu ada juga 2 buah LED yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan on off gitu, untuk hidupin dan nyalain. Lalu di sini ada Node MCU juga beserta kabel USB-nya, dan ini breadboard untuk merangkai komponen-komponennya. Lalu ada kabel jumper juga. Jadi untuk rangkaiannya itu sendiri di sini yang pertama ada DHT11. DHT11 di sini itu dihubungkan ke pin D1 yang mana untuk GPIO-nya itu yaitu pin 5. Nah, sedangkan di Node MC-nya itu di D1 untuk sensor suhu. Lalu ada yang kedua itu lampu yang pertama, LED pertama, yaitu LED yang merah ini kita hubungkan ke D2, yang mana untuk di Node MCU sendiri GPIO-nya itu adalah 4. Nah, yang selanjutnya ada lampu 2, yang itu yang warna putih ini, LED putih, itu ada di pin D3 ya. Lalu ada untuk sensor ultrasonik sendiri, pin trigger itu dihubungkan ke D6, yang mana untuk GPI-nya itu adalah 12, dan untuk pin echo-nya itu ke D7, GPIO-nya adalah 13. Nah, untuk pin lain di sensor jarak ini, VCC-nya itu dihubungkan ke VUSB yang ini VUSB, dan untuk ground-nya itu dihubungkan ke ground. Oke, kita langsung coba aja di sini. Jadi karena kita akan mengkonfigurasikannya ke MQTT, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Jadi untuk yang pertama kita bakal butuh Node-RED. Nah, untuk menginstal Node-RED, hal yang akan kita lakukan pertama adalah kita perlu menginstal yang namanya NVM. Lalu setelah itu melalui NVM ini kita bakal install yang namanya juga Node.js. Nah, Node.js ini yang bakal bisa menjalankan Node-RED-nya. Karena Node-RED itu basisnya menggunakan Node.js gitu. Nah, untuk install Node-RED itu sintaks atau komannya adalah sudo npm install, atau kita juga nggak perlu pakai sudo, bisa npm install min-g min unsafe min-perm Node-RED. Nah, jadi untuk penginstalan ini adalah penginstalan yang dilakukan di Linux Ubuntu. Pertama, di sini saya sebelumnya udah buka Linux Ubuntu lewat VirtualBox. Nah, agar memudahkan terminal, kita buka melalui Windows PowerShell aja. Windows PowerShell. Lalu kita masuk dengan SSH. Lalu masukin username
Linux kita, add IP address dari VirtualBox ini. Nah, kita bisa lihat melalui ifconfig. Ifconfig. Nah, di sini terlihat ini ya, 192.168.112. Itu merupakan IP address yang akan kita gunakan. 168.112. Lalu masukin passwordnya. Nah, lalu kita berhasil masuk ke Linux Ubuntu-nya. Nah, untuk menjalankan Node-RED-nya sendiri, itu kita bisa menggunakan sintaks node min-red seperti ini. Lalu kita bisa buka di localhost kita. Nah, untuk port defaultnya Node-RED itu adalah 1880. Tapi di sini karena ada sedikit masalah di laptop saya, jadi saya menggunakan port yang berbeda. Jadi untuk menggunakan port berbeda, kita bisa menggunakan sintaks node min-red min-p 1881. Ini merupakan port lain yang akan kita gunakan. Lalu min-u titik min-setting min-js flows.json. Kita copy aja. Nah, maka kita bisa menyalakan Node-RED. Di sini kita buka Node-RED-nya menggunakan localhost, yang mana karena kita di sini pakai VirtualBox, jadi kita masukin IP-nya yang tadi, lalu !2 dan port yang kita gunakan. Oke. Nah, maka kita akan langsung bisa buka Node-RED. Nah, ini tadi saya udah coba-coba bikin flow di Node-RED. Ya. Ini kita bisa disable dulu. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan Node-RED-nya udah bisa kebuka nih, kita bisa tutup dulu. Lalu kita install Mosquito. Nah, untuk install Mosquito itu sintaksnya atau command-nya adalah sudo apt-get update, lalu sudo apt-get repository ppa-2 mosquito min-dev /mosquito min ppa. Lalu kita juga perlu menginstal yang namanya mqtt client, yaitu dengan sudo apt-get update install mosquito client. Lalu untuk ngetesnya kita bisa pakai mosquito min-sub min-t test seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah setelah berhasil nih nginstal Mosquito, kita perlu mengkonfigurasikan dulu Mosquito-nya itu dengan sudo nano /etc/mosquito/mosquito.conf. Lalu kita isikan file tersebut dengan isi ini. Misalkan nih, kita lihat ya. Di sini saya sebelumnya udah mau konfigurasi, jadi kita lihat aja apa isinya sih. Nah, ini isinya. Jadi dia bakal menggunakan port 1883 dan juga mengizinkan siapa aja bisa menggunakan gitu, true jadinya. Nah, kalau udah kita Ctrl O, lalu Enter dan Ctrl X. Nah, setelah itu kita bisa memulai Mosquito-nya dengan cara sudo /etc init.den mosquito start atau dengan sudo systemctl start mosquito. Lalu untuk ngecek apakah dia udah berjalan atau belum, itu pakai sudo systemctl status mosquito.service. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, udah aktif, berarti udah aktif Mosquito-nya, udah bisa kita gunakan. Nah, langsung saja kita akan melakukan penguploadan kodenya. Nah, jadi di kode ini kita perlu memasukkan library ESP8266 dan juga PubSub client.
Jadi library-nya bisa kita dapatkan dengan nyari di Arduino IDE ini, dan juga kita menggunakan library DHT. Nah, untuk DHT tipe yang kita gunakan adalah DHT11 ya. Lalu di sini kita menginisialisasikan SSID atau nama WiFi yang kita gunakan. Di sini namanya ini. Lalu ada password juga, password dari WiFi yang kita gunakan. Dan selanjutnya adalah IP dari MQTT servernya atau IP yang kita gunakan tadi ya, yaitu 192.168.112. Nah, ini tadi inisialisasi PIN-nya, lalu ada di sini perhitungan jarak, lalu ini untuk melihat koneksi dari MQTT-nya dan NodeMCU, lalu ada di sini ada room topik room lampu 1, ada topik lampu room lamp 2, lalu yang selanjutnya yang mana lampu room 1 ini kita gunakan untuk menyalakan LED yang pertama, dan room lampu kedua ini yang kita gunakan untuk meremote LED yang kedua. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada room temperatur untuk menampilkan pembacaan dari suhu, dan room humidity untuk pembacaan kelembapan. Lalu ada juga room distance untuk pembacaan dari sensor ultrasonik atau jarak gitu ya. Nah, langsung saja kita sambungkan MCU ini menggunakan kabel USB ke port di laptop. Oke. Kalau udah, kita pastikan dulu portnya benar, yaitu COM5, lalu ininya not MCU yang ISP12E. Oke, lalu kita upload. Nah, untuk melihat apakah ini berhasil dihubungkan, kita bisa lihat di serial monitor ini. Ditutup aja dulu. Kita buka baru biar lebih jelas. Nah, ini nah, karena dia udah kebalik. Karena dia udah bisa membaca hasil pengukurannya dan muncul di serial monitor, berarti artinya berhasil nih komunikasi antara Node MCU, MQTT dan juga MQTT-nya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan menampilkan hasil pembacaan sensor ini ke Node-RED. Nah, jadi langkah yang selanjutnya adalah kita membuka Node-RED. Oh iya, ini tadi kita aktifkan dulu Node-RED-nya, tadi belum diaktifin ya. Menggunakan sintaks Node-RED, Node-MinRED atau Node-RED, dan juga disertakan portnya yang kita gunakan di sini. Oke, lalu kita buka, kita refresh dulu. Di sini tadi saya udah buat sebenarnya, cuma kita disable dulu. Saya akan membuat ulang. Jadi untuk membuat ulang, kita klik menu garis 3 di atas, lalu kita tambahkan flow. Kita beri nama apa ya, IoT suhu sensor, IoT Node-RED sensor, dan MQTT. Oke. Nah, yang pertama
kita akan membuat sebuah tampilan dashboard untuk menampilkan hasil pembacaan suhu. Yang pertama, kita tarik elemen atau nodes MQTT in. Lalu selanjutnya kita cari, oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk kita masuk ke setting dulu. Jangan pastikan sudah menginstal palette yang namanya Node-RED Dashboard, lalu Node-RED Contribute UI State Chart, Node-RED Contribute MQTT Broker. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghubungkan ke MQTT. Lalu ada Node-RED Contribute Chart.js, Node-RED Contribute Chart Image. Udah, oke. Nah, pastikan udah menginstal itu. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan MQTT, kita tambahkan gauge, lalu tambahkan chart, nah, kita konekkan keduanya, lalu kita klik. Nah, servernya kita pilih yang localhost. Misalkan belum ini, kita bisa tambah baru seperti ini, namanya localhost, portnya 1883 karena ini merupakan port dari MQTT ya. Lalu topiknya di sini karena ini untuk menampilkan suhu, tadi namanya adalah room/temperature. Untuk namanya kita kasih nama aja suhu. Nah, udah. Klik dua yang gauge, kita kasih grup yang misalkan di sini untuk menambah grup baru, kita pilih tabnya yang home aja. Lalu defaultnya misalkan mau kasih nama suhu gitu. Nah, terus lalu bisa tambah add. Nah, di sini saya sebelumnya udah bikin, jadi langsung pakai aja yang suhu. Untuk size-nya ini atur aja, basing-basing aja sih. Nah, untuk labelnya kasih nama gauge suhu gitu misalkan. Suhu unitsnya Celsius. Nah, untuk max-nya itu kita buat sampai 100. Lalu yang berikutnya kita chart. Nah, ini pilih grupnya yang suhu juga karena ini masih untuk menampilkan hasil yang suhu ya. Nah, untuk size-nya 6, labelnya chart suhu. Udah, ini nyalain chart. Oke, down. Lalu bisa kita klik deploy. Oke, sukses. Nah, untuk melihat untuk preview nih, sebagai preview UI dari Node-RED-nya, kita bisa kopikan IP address beserta portnya, lalu slice UI. Nah, nih bisa kita lihat ya di sini. Udah tampil nih hasil dari pembacaan sensornya. Udah ada gauge dan juga chartnya. Ini kita pindah aja ke kenapa dia masuk ke tab baru ya? Nah, selanjutnya kita bikin untuk yang kelembapan. Sebenarnya sama aja caranya. MQTT in, mana ya MQTT in, lalu gauge, terus chart, sambungin. Nah, untuk
agar di dashboardnya ini bisa nampilin hasil pengukurannya, pastikan juga status dari Mosquito-nya ini connected ya. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, servernya kita pilih localhost. Topiknya ini adalah room humidity atau kelembaban ya. Namanya kelembaban. Lalu down. Untuk gauge-nya, grupnya, nah di sini saya udah bikin grup ya kelembaban sebelumnya. Untuk size-nya kita bikin 6 ya. Lalu labelnya gauge kelembaban. Unitnya persen. Nah, max-nya 100. Down. Lalu kita grupnya yang chart, kita grupnya ini masih kelembaban, size-nya 6x6 chart kelembaban. Lalu down, kita deploy lagi, coba lihat apakah sudah. Nah, udah tampil ya dari chart kelembabannya. Ini udah dapat kita lihat, udah jadi. Lalu selanjutnya kita pindah dulu deh ini biar rapih. Pindah ke sini. Nah, selanjutnya setelah suhu dan kelembaban, kita juga akan menampilkan dari pembacaan jarak. Sama seperti sebelumnya, kita bikin MQTT in dan gauge dan juga chartnya. Kita kopikan saja biar nggak lama. Nah, kita ganti. Room-nya adalah room distance ya. Tadi nama dari jaraknya kan distance ya. Kita coba pastikan lagi di Arduino IDE-nya. Ya, room distance. Pastikan antara nama di Arduino IDE dan di Node-RED itu sama ya untuk nama topiknya. Namanya jarak. Lalu gauge-nya, home-nya jarak ya. Kalau misalkan belum bikin ya di sini diketik aja. Nah, gauge-nya gauge jarak. Unitnya cm. Max-nya itu untuk pembacaan dari sensor ultrasonic itu 4 meter atau 400 cm ya berarti. Oke. Ya, untuk chartnya, home-nya jarak, lalu chart jarak. Oke. Down. Kita deploy lagi dan kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat ya. Tuh jaraknya. Kenapa ini nggak benar nih bacanya? Nah, ada. Selanjutnya suhu, kelembaban, jarak juga udah. Selanjutnya kita mau untuk tombol on off lampu. Nah, untuk tombol on off lampu kita bisa pakai button. Oke. Button pertama untuk on, button kedua untuk off gitu misalkan. Nah, untuk MQTT-nya itu yang out ya. Out. Kita hubungkan. Nah, lalu kita ganti di sini grupnya lampu 1 gitu. Ini untuk on off lampu 1, size-nya 2 aja. Terus ini labelnya on. Lalu background-nya green misalkan. Green. Nah, pilotnya ini on karena di sini untuk tombol on-nya. Lalu topiknya room
lamp 1. Untuk namanya usah nggak apa-apa, opsional. Nah, untuk yang tombol kedua, grupnya masih sama, grup untuk lampu 1, size-nya 2. Nah, labelnya off, pilotnya off. Untuk topiknya room/lamp 1. Oke, untuk MQTT in out, MQTT out, sorry. Ininya localhost, topiknya adalah room/lamp 1. Namanya lampu 1 ini aja. Done. Nah, deploy. Bisa kita lihat ya di sini nih. On off tuh. Nah, untuk ngecek kita bisa lihat di rekennya ya. Lampu 1 itu lampu yang warna merah. Kita klik on, maka dia akan hidup. Kalau kita ketik off, dia akan mati. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin untuk yang status lampunya. Status lampu kita pakai label teks, terus ininya in. Kita hubungkan, kita pindah ke sini deh. Untuk servernya localhost masih sama, topiknya room/lamp 1. Namanya status lampu 1. Oke, teksnya grupnya lampu 1. Untuk labelnya status lampu 1. Nah, size-nya kayak 4:2. Oke, kita deploy. Kita lihat di sini ya. Terus status lampu 1, kalau misalkan kita hidupin, maka dia akan muncul on. Kalau kita off, maka dia muncul keluar off. Seperti itu ya. Oke. Lampu 1 udah, kita tambah untuk lampu 2. Kita copy aja langsung ya. Kita blok. Lalu ini bisa di ini dulu deh. Nah, blok, Ctrl C lalu Ctrl C. Nah, sip. Kita klik 2. Untuk home-nya berarti lampu 2. Size-nya sama, on. Nah, room-nya, topiknya jangan lupa ganti lamp 2 jadinya. Lalu down. Oke. Untuk yang off, lampu 2 off, pilotnya off, topiknya lamp 2 down. Lalu ini lampu 2 down. Statusnya status ini ya lampu 2, statusnya lampu 2 down, dan terus status lampu 2 home nya cancel. Ganti lampu 2. Udah message pilot. Udah, lalu kita deploy. Udah. Kita lihat di sini. Udah ya. Kita coba untuk
on. Nah, lampu 2 atau lampu yang LED putih udah bisa nyala ya. Statusnya juga on, kita matikan lagi, off. Lalu ini on semua, akan nyala semua, lalu off. Yeay, berhasil. Nah, mungkin cukup sekian untuk cara membuat tampilan UI Node-RED untuk menampilkan hasil pengukuran suhu dari sensor DHT11 dan sensor ultrasonik melalui Node MCU dan MQTT broker. Jadi sudah berhasil. Di sini untuk suhu sekarang itu ada di 39,62, untuk kelembapannya 45. Nah, untuk jarak dari sensornya ini sekarang ada di 27, seperti itu. Nah, untuk lampunya juga sudah berhasil, bisa untuk dinyalakan dan juga dimatikan. Oke, semoga videonya dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.